Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Kriminalitas tinggi, polisi di Merauke rutin merazia pabrik miras oplosan. Perketat pengisian BBM bersubsidi, SPBU pasang kamera pemantau. Jelang Pilpres dan Pileg tahun depan, Polres Kerom siagakan 552 personel di TPS. Untuk menstabilkan harga beras, Perum Bulog Papua dan Papua Barat menyalurkan 53.000 ton beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Beras yang disalurkan diperkirakan akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 8 bulan ke depan. Kepala Kanwil Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Raden Gunadarma mengatakan, Bulog menyalurkan beras SPHP berukuran 5 kg agar harganya terjangkau masyarakat. Khususnya di wilayah Papua, ini cukup dari minggu ke minggu ini cukup tinggi lah. Maka itu kami diperintahkan oleh direksi untuk lebih masif menggelontorkan SPHP, yaitu operasi pasar di semua pasar maupun di retail modern. Namun saat ini kita lebih mementingkan penyaluran melalui pedagang dan retail modern, tidak lagi melalui distributor. Memang kalau di Papua dan Papua Barat ini sebenarnya tidak ada lagi distributor, semuanya adalah pedagang-pedagang di pasar tradisional maupun di retail modern. Kenapa kita tidak menyalurkan kemasan 50 kilo? Nah, ini yang mungkin menjadi atensi dari Satgas Pangan maupun juga dari pemerintah. Takutnya kalau kita menggunakan kemasan 50 kilo, nanti disalahgunakan. Hingga kini harga beras di pasar tradisional Jayapura naik berkisar Rp1.000 per kilogram. Beras jenis 99 yang tadinya dijual Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras SPHP Bulog di pasar tradisional dan modern dijual Rp10.000 per kilogram. Bulog memastikan kebutuhan beras di 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih aman. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Seribu bibit pohon bakau ditanam di kawasan Pelabuhan Pomako, Mimika, Rabu kemarin. Gerakan penghijauan sejak dini ini sedang digalakkan Polri di seluruh Indonesia dengan memerintahkan seluruh Polda hingga Polsek menanam bibit pohon untuk melestarikan alam Indonesia. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra berharap gerakan ini bisa menyadarkan masyarakat agar menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang paling utama ya kita ketahui bersama bahwasanya untuk mangrove sendiri manfaatnya sangat besar. Ya terkhususnya untuk daerah pesisir. Ya yang salah satunya ya di samping mengulangi abrasi. Ya kemudian ya untuk hutan mangrove ini juga sebagai salah satu ekosistem bagi biota laut sehingga bisa berkembang biak di sana. Selama ini kan kalau kita tanam pohon itu pohon yang ada di jalan-jalan di kota Timika. Tapi ini luar biasa, Pak Kapolres boleh memilih kawasan pantai di mana kita menjaga lingkungan pantai kita. Dalam rangka HUT ke-78 tahun Negara Republik Indonesia, Kapolri memerintahkan kepolisian di seluruh Nusantara melaksanakan gerakan serentak menanam pohon untuk penghijauan dan pelestarian alam sejak dini. Salah satu yang ditanam adalah bibit bakau yang bermanfaat untuk mencegah abrasi di kawasan pesisir. Selain itu, bakau merupakan habitat bagi satwa laut tertentu dan bisa menyerap polutan yang mencemari air laut.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.